Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari adalah ruang yang sunyi untuk menata hati sebelum melangkah ke dalam hiruk-pikuk kehidupan. Di sanalah manusia belajar mengenali isi batin, menimbang beban pikiran, dan meneguhkan arah langkah. Setiap orang datang dengan cerita yang berbeda. Ada yang membawa syukur, ada yang memikul kekhawatiran, dan ada pula yang menahan kegelisahan yang belum terucap. Firman Tuhan hadir bukan sekadar untuk didengar, melainkan untuk menenangkan batin, membentuk iman, dan meneguhkan keyakinan bahwa hidup tidak berjalan tanpa arah. Karena itu, pada pagi ini kita diajak untuk membuka hati dan pikiran, serta merenungkan kebenaran firman Tuhan yang memberi damai sejati. Firman Tuhan menguatkan kita melalui Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Ayat ini menegaskan realitas hidup yang tidak menutup mata terhadap penderitaan, tekanan, dan pergumulan, namun sekaligus menghadirkan pengharapan yang kokoh. Damai sejahtera yang dijanjikan bukanlah ketiadaan masalah, melainkan ketenangan batin yang lahir dari keyakinan bahwa segala sesuatu berada di bawah kendali Tuhan yang berdaulat. Firman ini mengajar bahwa keberanian dan keteguhan hati bertumbuh ketika iman diarahkan kepada kemenangan Tuhan yang telah dinyatakan. Renungan ini menolong kita menyadari bahwa kegelisahan sering muncul bukan karena masalah terlalu besar, melainkan karena hati terlalu lama memandang ketakutan. Ketika pandangan iman dialihkan kepada kebenaran firman, perspektif hidup diperbarui, beban terasa lebih ringan, dan langkah menjadi lebih mantap. Inilah proses rohani yang mengubah cara kita menyikapi hari, pekerjaan, relasi, dan masa depan. Firman Tuhan kembali meneguhkan kita melalui Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkau, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Ayat ini menggambarkan ketenangan yang lahir dari rasa aman di hadapan Tuhan, suatu kepercayaan yang memungkinkan seseorang beristirahat tanpa dikuasai rasa takut. Damai ini bukan hasil situasi yang sempurna, melainkan buah dari iman yang berserah. Kedua ayat ini saling melengkapi, membentuk gambaran utuh tentang damai yang melampaui keadaan. Di tengah tekanan hidup dan di saat sunyi perenungan, firman Tuhan mengajar untuk hidup dengan hati yang diteguhkan dan jiwa yang tenteram. Ketika iman bertumbuh, manusia belajar berjalan dengan tenang, bekerja dengan bijaksana, dan beristirahat dengan penuh percaya. Renungan pagi ini mengajak setiap hati untuk memeluk damai yang sejati, membiarkan firman Tuhan menuntun langkah, dan mempersiapkan batin untuk merespons kasih-Nya. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih dan setia, kami datang dengan hati yang rindu akan hadirat-Mu. Kami menundukkan diri di hadapan kemuliaan-Mu, mengakui bahwa tanpa Engkau kami lemah dan mudah diguncangkan oleh berbagai keadaan. Di pagi ini, kami memuliakan Engkau sebagai sumber hidup, penopang jiwa, dan tempat perlindungan yang teguh. Hanya di dalam kasih-Mu kami menemukan ketenangan yang sejati. Kami bersyukur atas napas kehidupan yang Engkau anugerahkan, atas kesempatan baru yang Engkau bukakan, serta atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berakhir. Namun kami juga mengakui dengan jujur bahwa seringkali hati kami mudah gelisah, pikiran kami dipenuhi kekhawatiran, dan langkah kami ragu menghadapi hari. Kami mengaku bahwa ada saat-saat kami lebih mendengarkan suara ketakutan daripada kebenaran firman-Mu. Kami memohon pengampunan atas setiap sikap hati yang tidak percaya sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Kami belajar dari kehidupan Daud, seorang yang mengenal sukacita dan penderitaan, yang pernah terpuruk namun tetap kembali kepada-Mu dengan hati yang hancur dan rendah. Seperti Daud, kami ingin datang apa adanya, menyerahkan luka batin, kesalahan, dan penyesalan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bentuklah hati kami agar jeli terhadap suara-Mu. Lembutkan jiwa kami supaya tidak dikuasai oleh amarah, iri hati, atau kecemasan yang berlarut-larut. Pada saat ini, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami kepada-Mu.
pikiran kami agar dipenuhi damai-Mu, hati kami agar diteguhkan oleh iman, dan kehendak kami agar selaras dengan rencana-Mu. Kuduskan perkataan kami supaya membawa berkat. Arahkan tindakan kami agar mencerminkan kasih-Mu. Tuntun langkah kami agar tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Kami meletakkan masa depan kami di dalam tangan-Mu. Percaya bahwa Engkau bekerja di balik setiap proses kehidupan. Terimalah penyerahan diri kami sebagai persembahan yang hidup. Pulihkan batin kami, kuatkan iman kami, dan ajar kami berjalan dengan rendah hati serta penuh pengharapan di hadapan-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami membawa ke hadapan-Mu setiap keluarga yang Engkau percayakan kepada kami, orang tua yang telah Engkau pakai sebagai saluran kehidupan, pasangan hidup yang berjalan bersama dalam suka dan duka, anak-anak yang Engkau titipkan untuk dibimbing, serta saudara-saudari yang menjadi bagian dari perjalanan iman kami. Kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu, memohon agar kasih dan damai-Mu menaungi setiap rumah tangga. Kami berdoa bagi orang tua yang mungkin sedang letih secara fisik maupun batin. Kiranya Engkau menguatkan mereka dengan pengharapan yang baru dan kesehatan yang terpelihara. Kami membawa pasangan hidup kami, agar kasih setia dan pengertian terus bertumbuh, sehingga tidak mudah goyah oleh tekanan hidup. Kami mengangkat anak-anak kami, agar Engkau menjaga langkah mereka, menuntun pikiran mereka, dan melindungi hati mereka dari pengaruh yang menjauhkan dari kebenaran-Mu. Kami teringat akan Elisa, seorang hamba yang Engkau pakai untuk membawa pemulihan, pengharapan, dan penyertaan ilahi di tengah keterbatasan manusia. Seperti Engkau menyatakan kuasa-Mu melalui kehidupan Elisa, kami percaya Engkau sanggup menjamah setiap keluarga dengan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Ketika ada yang bergumul dengan sakit penyakit, kami percaya Engkau sanggup memberi kekuatan dan penghiburan. Ketika ada yang menghadapi tekanan ekonomi, kami percaya Engkau membuka jalan dan mencukupi kebutuhan mereka tepat pada waktunya. Kami juga membawa saudara-saudari kami yang sedang berada dalam kebingungan, konflik, atau kelelahan emosional. Kiranya damai-Mu menenangkan hati mereka dan hikmat-Mu menuntun setiap keputusan. Kami mengangkat setiap pokok doa yang dituliskan oleh jemaat dan para penonton di kolom komentar. Engkau mengenal isi hati mereka lebih dari yang dapat terucap, dan kami percaya Engkau bekerja dengan cara-Mu yang sempurna. Lindungilah setiap keluarga dari perpecahan, jauhkan dari bahaya, dan satukan kami dalam kasih yang saling menguatkan. Biarlah iman bertumbuh di dalam rumah tangga kami, sehingga setiap keluarga menjadi tempat di mana nama-Mu dimuliakan dan damai-Mu berdiam dengan nyata. Bapa yang kami sembah dan muliakan, kami menutup doa ini dengan hati yang penuh kepercayaan. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang setia. Pekerjaan yang akan kami lakukan hari ini, rencana yang kami susun, serta impian yang tersimpan di dalam hati, semuanya kami letakkan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau mengetahui apa yang terbaik bagi kami, bahkan sebelum kami mampu memahaminya dengan utuh. Kami menyerahkan setiap keputusan yang harus diambil, setiap langkah yang mungkin terasa berat, dan setiap persimpangan hidup yang membingungkan. Bukalah pintu-pintu yang berasal dari kehendak-Mu. Tutuplah jalan-jalan yang tidak Engkau kehendaki, meskipun secara manusia terasa menarik. Anugerahkan damai sejahtera di dalam setiap keputusan, sehingga kami tidak digerakkan oleh ketakutan, melainkan oleh iman dan ketaatan. Kami juga mengangkat gereja-Mu dimanapun berada, serta para hamba Tuhan yang Engkau panggil untuk melayani umat-Mu. Kuatkan mereka dengan hikmat, kerendahan hati, dan kasih yang tulus. Lindungi keluarga mereka, dan pakailah pelayanan mereka untuk menjadi terang dan pengharapan bagi banyak jiwa. Kami percaya Engkau terus bekerja melalui tubuh Kristus untuk menyatakan kasih-Mu di tengah dunia. Kami belajar dari kehidupan Yohanes, seorang yang hidup dekat dengan hati Tuhan, yang setia bersaksi tentang terang di tengah kegelapan. Seperti Yohanes yang berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan sampai akhir, kami rindu hidup dengan iman yang teguh, tidak goyah oleh perubahan keadaan, dan tetap berpegang pada janji-janji-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dengan pengharapan yang kokoh, serta hati yang selalu percaya kepada penyertaan-Mu. Kami menyerahkan hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan penuh keyakinan.
Kami percaya Engkau menyertai kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Hari ini kami menyerahkan seluruh permohonan dan doa kami kepada Bapa di sorga, melalui Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih telah berdoa bersama di channel Doa dan Harapan. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah hidup Anda, menguatkan iman Anda, dan memenuhi hari ini dengan damai sejahteranya. Selamat beraktivitas dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Haleluya!